Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Himara Podcast, podcastnya Aman 2. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget nih. Dia habis dapat juara porseni di cabang lomba kaligrafi. Oke, sebelumnya bisa perkenalan dulu. Nama saya Rian Ferdiansyah dari MAN 2 Kebumen kelas 12-11. Oke, namanya Kak Rian ya. Ya, Kak Rian nih udah sering ikut lomba kaligrafi belum sih? kalau sering. Semenjak MTS yang saya ikutin seringnya tuh lombanya kaligrafi. Wah keren banget nih, Kak Rian dari MTS udah ikut lomba seni-seni dari Iya. kaligrafi ya. Ceritain dong gimana pas pertama kali tahu ada lomba ini, Kak Rian. Terus reaksinya gimana, kayak langsung deg-degan apa malah semangat, malah tambah semangat dapat ikut lomba ini? Pas tahu kabar lomba ini pastinya ya semangat. Karena kan dikasih kepercayaan sama madrasah biar bisa mewakili madrasah di lomba kaligrafi ini. Oh berarti lombanya tuh dia lukis dari madrasah atau lukis di tempat, Kak? Lukis di tempat, langsung di tempat selama 6 jam. Oh dari 6 jam itu Kak Rian kayak ada rasa deg-degan, tegang yang tiba-tiba aduh gimana ini kayak gitu. Rasa deg-degan sih pasti ada ya, kan namanya namanya manusia kan tidak luput dari salah ya. Kadang Iya. kadang eh, catnya tumpah atau salah gores atau gimana gitu. Tapi pasti ada momen-momen tegangnya ya, Kak. Iya pasti ada. Hmm. Oh ya, Kak, persiapannya buat ikut lomba-lomba kaligrafi itu berapa lama sih, Kak? Apa harus ngebut banget di Hamin satu lomba? Enggak, kalau kalau persiapannya biasanya sebulan sebelum hari H lomba. Oh, jadi cukup lama ya, Kak, waktunya ya. Iya. Itu Kakak dapat bimbingan dari guru luar atau dari guru internal sekolah, Kak? Kalau untuk bimbingan dari guru luar. Kalau guru sekolah itu cuma kayak kasih support aja sih, Oh, kasih dukungan ya, support kayak. oh, berarti kalau untuk mewakili madrasah itu satu orang aja ya, Kak, tahun ini? Kalau mewakili madrasah, kalau pas di kabupaten itu dari Mandua Kebumen ada 2 orang putra putri. Nah karena saya yang juara satu untuk mewakili ke provinsi itu cuma yang putra, yaitu saya. Waduh. Nah dari madrasah ini cuma ada satu. Wah keren banget ya, Kak. Berarti sebelumnya emang udah sempet dapet juara nih buat Iya, mewakili ke provinsi. iya. Oh ya, Kak, kalian kenapa sih bisa suka kaligrafi? Apa gara-gara dihasut temennya atau ditarik sama gurunya nih? Sebenarnya saya tuh nggak ada ketertarikan sama kaligrafi. Nah saya suka kaligrafi itu karena saya sekolah di madrasah. Di madrasah kan lombanya kaligrafi terus ya. Dan Iya. situ saya tuh sebenarnya awalnya terpaksa latihan kaligrafi, ya udah sih buat kayak ikut lomba aja gitu. Nggak taunya menang gitu. Nah Alhamdulillahnya bisa lama-lamanya, dapet juara ya, Kak. iya, nah lama-lama keterusan sih. Jadi lama-lama kayak sebelumnya nggak ada ketertarikan malah jadi bahasanya hobi ya, Iya, Kak. iya. Ada nggak sih, Kak, kayak inspirasi Kakak atau orang yang menginspirasi Kakak buat ikut lomba kaligrafi? Orang yang menginspirasi pasti ada, yaitu kayak guru kaligrafi saya itu selalu kayak nyemangatin saya Pasti untuk, iya, di support terus ya, Kak. iya, support terus. Kalau dari orang tua, Orang tua pasti support banget sih. berarti fasilitasnya juga dapet, supportnya dapet. Iya, Jadi pasti mendukung banget ya, Kak, iya, buat iya. ikut lomba. Oh ya, Kak, dulu waktu pertama kali ikut lomba atau nyoba kaligrafi tuh kayak langsung wah kaligrafiku bagus banget. Apa kayak kok kayak gini ya gambarnya, kayak ada rasa insecure sama orang lain. Insecure sih pasti. Kan semua butuh proses. Yang awalnya aku tuh nggak suka kaligrafi, tapi karena ya sering latihan dan awalnya kan terpaksa. Itu lama-lama jadi kebiasaan. Nah, lama-lama bisa pede sama karyaku. Pasti ada masa-masa insecure-nya ya. Iya, pasti ada. Oh ya, Kak, kalau Kakak tuh latihan rutinnya kayak di rumah latihan, di sekolah latihan atau gimana, Kak? Kalau di rumah kalau kalau mau ada lomba aja sih. Latihan setelah pulang sekolah pasti latihan. Kalau di sekolah kalau mau ada lomba juga rutin latihan. Pasti ada rutin dari sekolahnya Iya, juga ya, pasti Kak. ada. Oh ya, Kak, waktu hari H lombanya nih rasanya gimana, kayak deg-degan banget? Hadiah lombanya
deg-degan, iya pasti deg-degan. Karena kan sempet gladi resik dulu sebelum lomba. Nah, gladi resik itu waktunya tuh nggak cukup untuk menyelesaikan kaligrafi itu selama 6 jam. Jadi kayak kepikiran besok di lomba gimana ya, cukup atau enggak gitu. Dan ternyata waktu di lomba itu lebih lancar dari waktu latihan gladi. Ekspektasinya realitanya lebih lancar ya kan Iya, daripada ekspektasinya. iya. Momen-momen waktu lomba yang paling kakak inget tuh apa? Momen waktu lomba bisa ketemu sama teman-teman baru sih. Dari baik dari satu cabang sama cabang yang lain. Jadi banyak kayak dapat kenalan-kenalan baru juga Iya. ya kak. Ya kalau waktu nunggu pengumuman juara nih kak, apa deg-degan banget? Apa ada kayak pemikiran, wah aku susah nih buat jadi juaranya gitu? Waktu nunggu pengumuman lomba sebenarnya yang perseni kemarin kayak udah optimis sih, kan bisa dilihat dari karya lawan-lawannya Berarti gitu. udah positif Iya. mau menang nih ya. Iya. Kaligrafi tuh apa sih kak? Apakah cuma lukisan biasa atau ada maknanya? Kalau kaligrafi itu sebenarnya bukan lukisan biasa, karena kaligrafi kan dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis. Itu sebenarnya kayak siar lewat seni. Jadi kayak dia digambarkan lewat seni gitu. Iya. Oh ya kak, berarti kayak menyampaikan syiar-syiar yang ada di Al-Quran lewat seni ya kak, Iya. biar orang tuh lebih tertarik melihatnya. Iya. Oh ya kak, kalau boleh tahu syiar-syiar tuh apa sih kak? Siar tuh kayak menyampaikan pesan dalam Al-Qur'an tuh lewat seni. Kayak biasanya kan orang cuma bisa baca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Iya. Tapi selain itu juga bisa ini loh, siar pesan dari Al-Qur'an itu bisa disampaikan lewat seni gitu. Jadi lebih menarik lagi ya Iya. kak. Kakak kan udah lama mendalami kaligrafi nih, apa ada rasa jenuh, apa rasa bosen gitu sama kaligrafi sama lukisan? Itu karena hobi ya, namanya juga hobi, pasti ya enjoy aja sih, nggak ada rasa jenuh sama sekali. Dari sekian banyak karya yang pernah kakak bikin nih, kayak ada nggak sih karya yang paling berkesan buat kakak? Karya yang paling berkesan salah satunya sih dari yang event perseni kemarin saya buat, ini karyanya. Karena biasanya saya itu buat kaligrafi kontemporer modelnya bukan kayak yang kemarin saya lombakan. Jadi ini salah satu hal baru dan saya bangga sama hasilnya. Jadi udah bangga sama hasilnya, itu pun dapat juara 1 ya guys. Ya, keren banget. Kalian kan ikut seni-seni nih banyak nih, ada kaligrafi, ada seni lukis. Berarti dari SD, SMP sama madrasah ini Mandua, kalian ikutnya kelas seni terus ya? Kalau di Mandua, iya kelasnya waktu kelas 10 kelas seni. Tapi waktu di MTS itu karena nggak ada kelas seni, aku tuh pengennya masuknya ke kelas infotek. Infotek namanya. Karena di pikiranku kalau infotek itu gimana ya, bisa buat kayak seni digital mungkin, bisa diajarin desain digital gitu ya. Nah, tapi ternyata waktu di MTS itu aku masuknya kelas olahraga. Jauh banget ya. Iya, jauh banget ya sama kata-kata seninya. Iya. Dari kayak lingkungannya kalian nih, kayak teman-temannya kalian, apa mereka ada yang support atau ada yang ngeheadnya tuh kayak ngapain sih kamu ikut kaligrafi kayak gitu? Kalau teman-teman sih pasti sih support sih. Pasti ada support dari teman itu ya, buat aku tambah semangat juga. Dari sebelumnya tuh ada nggak sih hambatan-hambatan kalian waktu ikut kaligrafi atau waktu latihan buat kaligrafi? Hambatan ada. Kalau kan kaligrafi kan membutuhkan alat-alat yang banyak ya. Kayak alat lukisnya harus banyak ya. Pasti butuh biaya yang banyak. Nah, untungnya madrasah support untuk beli alat-alat itu. Jadi kayak ya udah. Jadi kayak madrasah ikut support, ikut membiayai untuk latihan-latihan kaligrafinya ya kak. Iya. Jadi saya nggak terlalu berat untuk beli alat-alat itu. Kalau kalian nih lagi latihan kaligrafi atau lagi bikin kaligrafi tuh kayak butuh hiburan gak sih? Apalagi kan bikin lukisan tuh lama-lama ngantuk, bosen gitu. Kalau musik tuh buat tenang aja sih. Jadi bisa
inspirasinya kebuka. Oh, jadi kayak musik tuh malah bikin tenang ya, Iya. nggak ngeganggu fokusnya karyanya. Iya. Oh ya Kak, selama ini tuh ada nggak sih yang nge-head karyanya kalian dari teman-teman kalian sendiri atau siapa, kayak wah lukisan kamu kok kayak gini? Kalau selama ini yang aku denger sih alhamdulillah kayaknya jarang sih. Kalau di belakang nggak tahu ya gimana, tapi kalau kayak ketemu aku kayak pasti teman-teman selalu support sama karya-karyaku. Harapan-harapan Kakak selanjutnya buat ikut lomba tuh gimana Kak? Harapan saya yang pasti bisa harapannya bisa terus membawa nama baik madrasah atau kabupaten untuk ikut lomba event kaligrafi selanjutnya untuk di provinsi atau nasional. Oh ya Kak, kan Kakak udah kelas 12 nih, Iya. pasti udah mikirin buat masuk kuliah, apalagi sekarang ada yang namanya TKA ya Kak. Iya. Itu cara Kakak buat bagi waktu latihan sama waktu belajar tuh gimana Kak? Kalau membagi waktu untuk persiapan TKA tuh ada waktunya sendiri karena aku ikut bimbel. Oh ikut, ada bimbel juga ya Kak? Iya. Pastinya dibagi waktu sih kalau untuk latihan sama persiapan TKA. Jadi ada waktu buat latihan sendiri, Iya. ada waktu buat belajar sendiri, Iya. ada bimbelnya juga ya Kak? Iya. Oke Kak, sebelumnya ada nggak nih Kak pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang emang mau ikut mencoba memulai kaligrafi, mau mendalami kaligrafi sama mau ikut lomba-lomba kaligrafi nih Kak? Pesannya sih semangat latihan aja sih, kayak mungkin bisa ikut latihan ke guru kaligrafi. Ya tetap semangat berkarya. Jadi jangan cepat menyerah dalam mendalami sesuatu ya teman-teman ya. Wah seru banget obrolan kita hari ini teman-teman. Kita dapat banyak ilmu tentang kaligrafi dari persiapannya, dari latihannya, dan waktu lombanya juga ya Kak. Terima kasih juga buat kalian udah nyempetin waktunya di tengah kesibukannya kalian ya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.